Kau tidak pernah sedetik pun meninggalkan hidup kami. Kami percaya, bahkan pada saat kami terkapar, jatuh tergeletak, Engkau menopang kami. Kami percaya perlindungan-Mu sungguh sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu terlalu sempurna buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Yesus sertaku selalu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah perlindungan kami, Engkau Allah penolong kami. Terima kasih Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji syukur kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian Rise Up. Dan hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-26. Hari ini kita akan belajar bagaimana pesan Tuhan yang disampaikan lewat pasal ini. Mungkin pasal ini terlihat seperti daftar nama panjang dan pembagian tugas, tetapi sesungguhnya pasal ini menyimpan pesan rohani yang cukup dalam, terutama tentang pelayanan, kesetiaan, dan tanggung jawab di dalam rumah Tuhan. Singkat cerita, dalam bagian akhir 1 Tawarik, khususnya di yang terdiri dari 29 pasal, Daud sedang mempersiapkan sesuatu untuk pelayanan di rumah Tuhan. Walaupun sebenarnya Bait Allah kita tahu nanti akan dibangun pada masa pemerintahan Raja Salomo, namun Daud sudah mempersiapkan struktur orang-orang dan pembagian tugasnya dengan sangat serius dan sangat teratur. 1 Tawarik 26 ini menarik. Kenapa begitu? Pasal ini tidak hanya mencatat nama imam saja atau pemimpin besar saja, tetapi juga mencatat nama-nama penunggu pintu gerbang, penjaga perbendaharaan, dan juga orang-orang yang melayani dalam bidang tertentu. Kita mau baca ada satu ayat yang saya ambil dari 1 Tawarik pasal 26 ini, yaitu ayat yang ke-12. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Pasal ini mengajarkan bahwa tidak semua pelayanan mungkin terlihat besar di mata manusia, tetapi semua pelayanan yang dilakukan itu nilainya sama di mata Tuhan. Para penunggu pintu gerbang dan mungkin juga para penjaga perbendaharaan tadi mungkin bukan seperti para imam yang memimpin ibadah, atau mungkin tidak seperti para penyanyi yang memimpin pujian penyembahan, namun mereka memiliki tugas yang penting. Misalnya menjaga pintu, mengatur akses, dan memastikan rumah Tuhan dilayani dengan tertib dan kudus. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa jadikan poin perenungan pada hari ini lewat 1 Tawarik pasal 26. Yang pertama, tidak ada pelayanan yang kecil jika dilakukan untuk Tuhan dengan hati. Seringkali manusia melihat pelayanan dari panggungnya, posisinya, atau seberapa terlihatnya seseorang pelayan itu. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati, kesetiaan, dan tanggung jawab. Para penjaga pintu gerbang mungkin terlihat sederhana, tapi tugas mereka penting sekali. Mereka menjaga agar rumah Tuhan tetap teratur. Mereka memastikan pelayanan dapat berjalan dengan baik. Ini mengingatkan bahwa di dalam tubuh Kristus, misalnya di gereja kita, ada setiap bagian itu penting. Ada pelayanan yang melayani di mimbar sebagai WL, singer. Ada pelayan yang melayani mungkin di balik layar. Misalnya pelayan baji, pelayan multimedia, information counter, dan lain sebagainya. Ada yang mengatur parkir juga, mungkin ada yang bertugas sebagai host atau frontliner. Semuanya itu penting. Tidak ada satu bagian yang jauh lebih penting daripada bagian lainnya. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil di mata Tuhan, dan tidak ada pelayanan yang benar-benar besar jika dilakukan hanya untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Poin yang kedua adalah tentang kesetiaan terlihat dari tanggung jawab sehari-hari. Dalam 1 Tawarik pasal yang ke-26 ini kita diperlihatkan bahwa pelayanan di rumah Tuhan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Ada keteraturan, ada sistem. Karena setiap petugas atau setiap pelayanan tentu memiliki tanggung jawab. Ada orang-orang yang dipercaya untuk bagian-bagian tertentu. Ini mengajarkan kita bahwa pelayanan bukan hanya soal semangat, tapi juga kesetiaan dalam tanggung jawab yang diberikan. Kadang yang Tuhan lihat bukan hanya bagaimana kita suasana hati kita saat melayani saja, tapi apakah kita tetap setia ketika tugas itu rutin, sederhana, bahkan tidak terlalu diapresiasi. Kesetiaan sejati seringkali terbukti bukan dalam hal yang besar, tetapi dalam hal-hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus dan dengan cara yang benar. Contoh konteks dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, apakah kita bisa tetap jujur ketika tidak ada orang yang melihat? Apakah kita mau tetap bertanggung jawab ketika kita tidak dipuji? Atau mungkin apakah kita tetap melayani dengan sukacita meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang itu? Dan poin yang ketiga atau poin yang terakhir yang dijadikan bahan renungan hari ini adalah Tuhan memakai orang yang siap dan cakap untuk pelayanan. Ini penting.
pelayanan kepada Tuhan selain membutuhkan hati yang tulus juga memerlukan kesiapan dan tanggung jawab. Kecakapan di sini bukan soal kecakapan teknis saja. Kecakapan di sini adalah tentang bagaimana kita cakap secara rohani juga. Misalnya kita punya hati yang kerendahan hati, kita punya karakter yang bisa dipercaya, dan kita punya hidup yang mau dibentuk serta sikap yang selalu melayani atau hati sebagai hamba. Dalam spirit gereja kita percaya pelayanan itu bukan sekedar aktivitas atau rutinitas atau kewajiban saja. Pelayanan itu adalah respon hati kita terhadap kasih Tuhan yang sudah kita terima terlebih dahulu. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang boleh Kau nyatakan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami bahwa tidak ada satu pelayanan pun yang terlalu kecil di mata-Mu Tuhan jika kami melakukan dengan hati yang setia dan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh melayani-Mu dengan lebih rendah hati lagi, dengan tulus dan penuh sukacita Tuhan. Sebab Engkau menghargai setiap hati yang datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati dan ucapan syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami siap untuk menjalani hari kami Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Tawarikh 26. Para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi. Tentang rombongan para penunggu pintu. Dari orang Korah ialah Meselemia bin Kore dari keturunan Ebiasaf. Meselemia mempunyai anak-anak, yakni Zaharia, anak sulung, Yediael, anak yang kedua, Zebaja, anak yang ketiga, Yatniel, anak yang keempat, Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Elioenai, anak yang ketujuh. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yozabat, anak yang kedua, Yoah, anak yang ketiga, Sahar, anak yang keempat, Netanel, anak yang kelima, Amiel, anak yang keenam, Isahar, anak yang ketujuh dan Pouletai, anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya, anak Obed-Edom itu, lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed dan Elzabat serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semahya, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Dan Meselemia mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri, seorang kepala. Sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia, anak yang kedua, Tebalia, anak yang ketiga dan Zaharia, anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu, yang dibagi menurut kepala kaum, mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi, menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemia. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Zaharia, anaknya, seorang penasihat yang berakal budi, lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed-Edom ialah pintu selatan dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Syaleket di jalan raya Tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari, di sebelah utara ada 4 orang setiap hari, di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari. Tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Pada parbar di sebelah barat, 4 orang di jalan raya dan 2 orang pada parbar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka, yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Bani Ladan, yakni keturunan Gerson melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. Keturunan Yehiel, yakni Zetam dan Yowel, saudaranya, mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Amram, orang Yishar, orang Hebron dan orang Uziel adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabia, anak Eliezer, dan Yesaya, anak Rehabia, dan Yoram, anak Yesaya, dan Zihri, anak Yoram, dan Selomit, anak Zihri. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner dan oleh Yoab,
anak Zeruya, ya segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari orang Yizhar adalah kenanya beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. Dari orang Hebron adalah Hasabia beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, 1.700 orang jumlahnya, yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat sungai Yordan dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron, mengenai keturunannya dan puaknya, dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaezer Gilead. Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja.